Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Dan kalau kalian suka dengan video aku, silahkan like, komen, dan share. Makasih. Banyak orang berpikir kalau kuliah di luar negeri itu mahal, kuliah di Eropa itu mahal, kuliah di Perancis itu apalagi tanpa jalur beasiswa itu mahal. Kalau ada nih orang kuliah di Perancis misalkan tanpa beasiswa, banyak yang berpikir, wah pasti anak orang kaya nih, wah pasti uangnya banyak, wah privilege banget nih, orang tuanya pasti orang kaya. Mereka yang langsung berpikir ke hal-hal tersebut menomorduakan kemampuan lain selain kemampuan finansial. Misalkan kemampuan akademik dan kemampuan intelektual. Di video kali ini, aku akan membahas kesalahan banyak orang dalam menganggap kalau kuliah di Prancis itu hanya untuk orang berduit. Jadi tentunya yang akan pertama kali kita bahas adalah berapa sih sebenarnya biaya kuliah di Prancis. Nah, pada tahun 2019 ada nih kenaikan biaya kuliah untuk pelajar asing di Prancis. Jadi kenaikannya itu hanya berlaku untuk pelajar asing. Pelajar dari Uni Eropa itu biayanya tetap sama, tetap murah. Nah, berapa sih biaya untuk mereka? Biaya kuliah untuk mereka adalah 170 euro atau yang setara dengan 2.800.000 rupiah per tahun untuk S1. Nah, untuk S2 biayanya itu 243 euro atau yang setara dengan 4 juta rupiah kurang lebih untuk S2 per tahun. Nah gitu, jadi dulu sebelum adanya kenaikan biaya kita masih sama. Nah sekarang karena adanya kenaikan biaya kita menjadi jauh lebih mahal sebagai pelajar asing untuk S1 ya. Untuk S1 itu sebesar 2.770 euro atau yang setara dengan 45.590.000 rupiah kurang lebih nih. Nah, untuk S2-nya adalah sebesar 3.770 euro atau yang setara dengan kurang lebih 62.037.000 rupiah. Itu untuk biaya pendaftaran atau yang kita sebutnya di sini adalah droit d'inscription yang kita bayar per tahun. Yang aku sebutkan ini adalah biaya untuk universitas negeri di Prancis. Untuk kampus swasta atau sekolah swasta itu biayanya jauh lebih mahal. Bisa kita sebutkan minimal 100 juta per tahun. Loh Fer, kalau kayak gitu mahal dong biaya kuliah di Prancis. Katanya murah, katanya untuk orang yang gak punya uang. Ya teman-teman, kalian sabar dulu ya, santai. Aku belum selesai ngejelasinnya, makanya nonton video ini sampai akhir. Kemarin itu aku sempat googling berapa sih biaya kuliah di Indonesia. Biaya kuliah S1 ya per tahunnya kira-kira berapa. Nah, aku sempat kaget, ternyata di kampus swasta itu biayanya mahal. Jadi setelah aku total-total biaya SP dan BPP-nya yang kita bayarkan per semester itu nggak jauh beda, bahkan ada kampus yang biayanya jauh lebih mahal. Udah nih, kesimpulan hal yang pertama adalah biaya universitas negeri di Prancis tidak jauh berbeda dengan kampus swasta di Indonesia. Bahkan kampus swasta di Indonesia bisa jauh lebih mahal. Lalu kita lanjut nih bahas biaya-biaya yang akan kalian keluarkan jika kalian berkuliah di Prancis. Selanjutnya adalah untuk visa. Untuk visa pelajar, untuk bisa berkuliah di Prancis, kalian harus bisa membuktikan kalau kalian mampu secara finansial membiayai diri kalian di Prancis. Jaminan yang diminta biasanya adalah berupa bukti pengiriman uang secara rutin sebesar 615 euro per bulan. 615 euro itu setara kurang lebih saat ini adalah 10.140.000 rupiah. Itu per bulan. Jadi kalian harus bisa membuktikan kalau orang tua kalian mengirim uang sebesar 615 euro per bulan untuk kalian hidup di Prancis. Kalau kalian tidak bisa mengirimkan bukti bahwa orang tua kalian akan mengirimkan uang sebesar 615 euro per bulan, kalian harus bisa membuktikan kalau di tabungan kalian, di rekening kalian, kalian punya 615 euro dikali 12. Jadi 12 itu bulan ya, 12 bulan untuk per tahun. Yaitu 7.380 euro atau yang setara dengan kurang lebih 121.678.000 rupiah. Wah, kira-kira. Waduh, nambah lagi nih biaya. Itu mahal banget dong. Gimana sih judulnya katanya untuk orang yang nggak berduit? Tenang, sabar. Kalian masih sabar kan? Jadi disinilah mulai inti ceritanya dan aku akan menceritakan pengalaman aku pribadi ya. Jadi ini benar-benar real, nyata. Bukan pengalaman orang lain, bukan pengalaman yang aku buat-buat. Ini benar-benar real, nyata. Bagaimana cara aku bisa
kuliah di Prancis. Jadi sebenarnya ini cerita yang udah berulang-ulang kali aku ceritain. Mungkin memang kurang jelas diceritainnya, makanya masih ada aja yang nanya untuk lebih jelasnya. Jadi semoga dengan video ini bisa membantu kalian lebih jelas lagi. Sebelum ceritanya dimulai, aku ingin ingatkan kepada teman-teman kalau perjalanan hidup orang itu beda-beda. Apapun halangannya, asalkan tekad kalian bulat, kalian pasti bisa mencapai apa yang kalian inginkan, meskipun waktu yang kalian butuhkan akan lebih lama dibanding orang lain. Jadi tujuan dari cerita aku adalah bukan untuk menyombongkan diri, karena nggak ada yang perlu disombongin juga, dan bukan untuk kalian compare kisah kalian dengan kisah aku, karena beda, setiap orang beda-beda. Aku cuma ingin menjelaskan ada cara loh kalau kalian nggak punya uang untuk tetap bisa mencapai mimpi kalian kuliah di Prancis. Jadi biar lebih adil dan lebih jelas lagi, aku akan menceritakan latar belakang aku, background aku, walaupun aku udah pernah ceritain ya sebelumnya, tapi aku ceritain di satu video ini biar lebih jelas. Jadi waktu kecil, papa aku itu bercerai. Dan kebanyakan biaya aku ditanggung oleh mama aku yang tidak pernah menikah lagi dan masih bekerja sampai sekarang. Dia itu benar-benar wanita independen yang berusaha untuk memberikan terbaik untuk anaknya, gitu. Nah, sampai umur 19 tahun, aku masih dibiayain sama mamaku nih. Jadi kita flashback ke belakang saat aku baru lulus SMK. Di video sebelumnya aku udah pernah ceritain kalau aku nggak berminat sebenarnya untuk kuliah. Sebenarnya alasan komplitnya adalah pada saat aku lulus SMK, aku kan terbiasa bersekolah. Dari kecil itu aku sekolah di sekolah swasta, yang kebanyakan itu orang Chinese. Papaku juga Chinese by the way. Pada masa itu sebenarnya aku sempat galau, karena aku nggak menemukan passion aku. Aku nggak menemukan di bidang mana aku benar-benar tertarik untuk bekerja, aku pengen menjadi apa kelak. Aku bener-bener kayak hilang arah gitu ya. Namanya juga anak SMA, SMK ya yang baru lulus. Kita tuh masih muda, kita nggak tahu arah kita kemana, kita nggak punya passion seperti teman-teman kita kebanyakan, itu hal yang normal. Tapi dulu waktu aku masih lulus SMK, aku merasa kayaknya ada masalah nih dalam diri aku. Nah itu udah masalah pertama tuh. Masalah yang kedua adalah pada masa itu aku nggak mengenal kampus-kampus pilihan-pilihan yang ada. Jadi di pergaulan aku itu kita mengenal kampus negeri itu cuma UI, Universitas Indonesia, UGM, Gadjah Mada, terus apalagi Unpad, udah itu aja. Jadi itu juga asing buat aku dan teman-teman aku pada masa itu. Kebanyakan teman-teman aku yang Chinese ini mereka lebih mengarahkan diri atau diarahkan orang tuanya ke kampus swasta yang terkenal lah di Jabodetabek, yang harganya juga mahal. Intinya adalah nggak ada tuh satupun teman aku yang memutuskan untuk kuliah di universitas negeri. Semuanya menuju universitas swasta. Dan permasalahan aku pada saat itu adalah orang tua aku nggak bisa membiayai aku di universitas swasta. Bisa mungkin universitas swasta yang tidak begitu terkenal ya, tapi seperti Universitas Trisakti, Untar, atau UMN, atau UPH, itu nggak ada kemampuan sama sekali. Nah, teman-teman baik aku pada masa itu juga ya masuk ke kampus yang seperti aku sebutkan sebelumnya. Ai masuk UPH, Universitas Pelita Harapan, Febe masuk UMN, Kompas punya. Terus Nia masuk UBM. Jadi aku nggak punya harapan masuk ke kampus-kampus tersebut, dan aku juga nggak punya passion yang aku ingin banget belajar di bidang itu. Hilang arah lah pokoknya, completely hilang arah. Yang ada di pikiran aku saat itu adalah ngapain juga memaksakan diri atau pinjam kanan kiri, misalkan untuk mamaku, atau minta ke papaku kuliah, mengeluarkan uang yang lumayan besar untuk mempelajari apa yang belum tentu aku suka. Itu permasalahan aku. Permasalahan intinya adalah itu. 1, passion yang gak ada. 2, faktor ekonomi. Jadi aku tidak ingin memutuskan untuk kuliah pada masa itu. Cuma mamaku memaksa, bener-bener niat banget berusaha membuat anaknya kuliah. Maka dari itu aku berpikir, kalau mamaku aja berusaha seperti itu, masa aku anaknya ngebiarin sih orang tuaku kayak susah-susah gitu, bersedih hati juga. Maka dari itu aku memikirkan cara, gimana caranya kuliah yang gak begitu mahal dan yang membuat aku sedikit banyak tertarik. Disitulah aku mulai cari-cari informasi, dan aku baru tahu kalau ternyata kuliah di universitas negeri itu tidak semahal universitas swasta. Jadi dari situ aku mulai cari tahu universitas negeri apa aja nih yang ada di Jakarta. Dan dari situlah aku memutuskan untuk
ikut SMPTN waktu itu. Pilihan aku yang pertama adalah waktu itu bahasa Belanda di Universitas Indonesia. Pilihan kedua aku adalah pendidikan bahasa Prancis di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dan yang pertama Universitas Indonesia aku nggak masuk. Jadi aku masuknya yang pilihan kedua, yaitu pendidikan bahasa Prancis di UNJ. Aku berpikir pada saat itu adalah adalah jurusan di mana aku nggak membutuhkan banyak effort, di mana itu nggak akan susah-susah banget, di mana itu nggak ada matematika, di mana itu nggak ada fisika yang aku harus latihan terus. Jadi aku masuk jurusan bahasa itu. Padahal aku salah ya, di situ udah pernah aku jelaskan juga sebelumnya, kalau aku salah menilai bahasa itu harus sering-sering latihan justru. Long story short, selama aku 2 tahun kuliah, IPK aku nggak menyentuh angka 3. Dan itu membuat aku tertampar banget, karena biasanya aku nggak perlu belajar, nilai aku juga bagus. Dan di situ aku shock banget, benar-benar shock. Aku berpikir gimana nih caranya aku bisa naikin IPK aku. Tapi makin aku berusaha, IPK aku nggak bagus-bagus juga. Maka dari itu, aku nggak enjoy kuliahnya. Jujur saat itu nggak enjoy sama sekali. Dan disitulah, di momen itulah aku mendengar cerita tentang kakak senior aku, waktu itu namanya Kak Naila, yang pergi au pair ke Prancis. Dan dari situlah aku mengenal au pair yang sebelumnya aku nggak kenal sama sekali apa itu. Untuk datang ke Prancis dengan program au pair, saat itu aku tidak membutuhkan untuk membuktikan benar-benar kalau orang tua aku mengirimkan aku uang sebesar 619 euro per bulan. Atau yang 619 euro dikali 12 itu enggak. Jadi yang menjamin aku adalah host family aku, yang membiayai biaya hidup aku di Prancis saat itu juga host family aku, bahkan aku dikasih uang jajan. Udah pernah aku jelaskan sebelumnya di video tentang au pair. Nah, dengan program au pair ini, aku memiliki visa pelajar pada saat itu yang berlaku selama 1 tahun selama masa au pair. Tujuan aku membuat video ini adalah bukan untuk promosi tentang au pair ya. Jadi, aku mulai menjelaskan melalui skema jalur supaya kalian itu lebih mudah mengerti apa yang harus kalian lakukan, apa yang cocok dengan kondisi dan situasi ekonomi kalian. Jadi, kita mulai dari sini ya. Inti dari cerita ini adalah yang pertama, kalian harus cari tahu orang tua kalian mampu apa enggak membiayai kalian kuliah di Prancis. Jadi pilihannya ada 2, mampu atau tidak mampu. Kalau orang tua kalian mampu, ya udah daftar aja langsung kuliah di Prancis, kalian langsung hubungi kampus France, cari tahu formasi jurusan niveau S1 atau S2 yang mana yang ingin kalian ambil di Prancis. Cari tahu harga kampusnya. Itu kalau orang tua kalian mampu. Kalau orang tua kalian tidak mampu, entah itu untuk membiayai kalian kursus bahasa Prancis di Prancis ataupun di Indonesia, atau untuk membiayai kuliah kalian, atau dua-duanya, kalian punya 2 pilihan, yaitu ambil jalur au pair atau kalian daftar program beasiswa. Kalau di antara 2 ini aku ditanya, si au pair dan si beasiswa, aku lebih menyarankan kalian ke si beasiswa. Kalau kalian orang yang nggak males dan rajin, tekun nyiapin dokumen, dan kalian juga punya kemampuan akademik yang bagus, nilai-nilai yang bagus, daftarlah si beasiswa ini. Kenapa? Karena si au pair ini juga banyak resikonya. Resiko yang pertama adalah kalian nggak cocok dengan host family-nya atau famidakenya. Bisa jadi famidakenya atau host family-nya itu juga jahat. Yang kedua, kalau kalian orang yang nggak mandiri, yang terbiasa apa-apa dibantu oleh orang tua, kakak, adik, nggak pernah nyuci piring, nggak pernah jaga adik, nggak pernah bertanggung jawab di rumah, nggak memiliki tanggung jawab, jadi tinggal bangun udah dimasakin, cuci piring juga enggak, kalian akan kewalahan banget tinggal di rumah orang dan harus berpartisipasi dalam kehidupan keluarga tersebut. Itu akan cukup untuk membuat kalian telepon keluarga kalian nangis-nangis minta pulang. Jadi, aku nggak nakut-nakutin kalian. Kalian bisa cari sendiri di YouTube pengalaman orang-orang yang gagal. Dan bukan berarti karena aku berhasil pengalaman au pair-nya, jadi orang lain juga pasti berhasil. Enggak, maka dari itu, kalian cari tahu sebanyak-banyak mungkin. Lalu kita lanjutin lagi. Kalau kalian dapat beasiswanya yang parsial, yang tidak mengcover seluruh kebutuhan kalian punya pilihan kerja part-time. Jadi di sini banyak pelajar yang kerja part-time di restoran, seperti aku dulu waktu aku menyelesaikan program S1 aku, part-time di mana-mana lah yang mencari pelajar untuk part-time. Kalian bisa daftar. Lalu lanjutan dari si au pair ini, kalau host family kalian nantinya kelak tidak menerima kalian untuk
numpang tinggal selama kuliah kalian seperti aku kan udah pernah cerita juga sebelumnya kalau aku menawarkan host family aku tetap tinggal di sana, nggak bayar, tapi aku tetap bantuin mereka jagain si kecil, antar jemput si kecil, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu aku tetap tinggal di host family aku selama aku kuliah. Nah, kalau host family kalian tidak setuju dengan penawaran kalian, dengan negosiasi kalian, kalian punya pilihan yang sama dengan si beasiswa ini, yaitu kalian kerja part-time. Dengan kerja part-time, kalian akan mendapatkan penghasilan per bulan. Itu kalian bisa buktikan dengan fiche de paie atau bulletin de salaire atau slip gaji. Itu yang akan bisa kalian pergunakan saat kalian memperpanjang visa kalian. Info tambahan teman-teman, di Prancis ini ada juga yang namanya contrat pro, contrat professionnalisation, dan contrat apprentissage. Jadi kalian pilih salah satu di antara dua ini tergantung usia kalian dan situasi kalian. Keuntungan kalau kalian kuliah dengan salah satu dari dua kontrak ini adalah perusahaan di mana tempat kalian akan bekerja akan membayar biaya kuliah kalian dan kalian juga akan mendapatkan gaji. Jadi ritme biasanya adalah dalam 1 minggu, yaitu Senin sampai Jumat, kalian bisa jadi 3 hari di sekolah, 2 hari di tempat kerja, atau 3 hari di tempat kerja, 2 hari di sekolah, atau seminggu di sekolah, seminggu di tempat kerja. Tergantung perusahaannya, tergantung formasi kalian juga, tergantung kuliah kalian. Gitu deh. Jadi teman-teman, sekian aja video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang tekadnya udah bulat banget nih. Kuliah di Perancis, udah tahu mau jurusan apa, udah cari tahu, udah pilih kampus, tapi terkendala di sisi finansial. Semoga video ini bisa membantu kalian. Dan good luck teman-teman semua, tetap semangat. Dadah!